Selamat sore adik-adik mahasiswa. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Bisa. Selamat Oke, sore. langsung aja ya. Jadi untuk pertemuan kita yang ketiga pada mata kuliah PKL ini akan membahas tentang penyusunan proposal PKL. Ya, nanti sembari juga saya akan ya silakan masuk. Ya, sembari saya juga akan nanti menginformasikan, mengirimkan contoh laporan PKL ya, yang bisa digunakan sebagai bahan perbandingan atau komparasi dalam penyusunan laporan. Baiklah, langsung saja saya akan melakukan sharing materi. Oke, slide-nya bisa dilihat ya dengan baik bagi mahasiswa yang online. Bisa, Pak. Nah, baiklah. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa materi kita untuk hari ini pada pertemuan ketiga membahas mengenai penyusunan proposal PKL. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan atau dibuat dalam menyusun proposal PKL. Nah, saya akan jelaskan beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam penyusunan proposal. Jadi penyusunan proposal untuk praktik kerja lapangan atau PKL merupakan tahap penting dalam mempersiapkan dan merencanakan kegiatan PKL. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk menyusun proposal PKL. Nah, ini secara umum ya. Nanti secara spesifik atau khususnya bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi di tempat adik-adik melakukan kegiatan PKL. Karena antara satu tempat dengan tempat yang lain itu memiliki kekhasan atau keunikan yang berbeda-beda ya. Jadi ini secara umum, nanti kita akan sesuaikan sambil nanti di akhir kalau ada pertanyaan, saran atau masukan silakan diberikan. Nah, yang pertama yang wajib ada dalam menyusun proposal adalah judul proposal. Oke, silakan masuk. Ya, silakan masuk ya. Yang pertama wajib ada itu adalah judul proposal. Jadi pilih judul yang mencerminkan fokus dan tujuan PKL Anda secara jelas dan ringkas. Nah, jadi ini wajib ada ya, jangan nanti membuat proposal tidak ada judulnya. Ya, supaya jelas apa yang akan dikaji, apa yang akan diteliti pada saat melakukan PKL. Nah, di sini usahakan judul yang dibuat itu jelas dan ringkas. Jelas artinya tidak bias, ringkas artinya tidak terlalu panjang lebar, bisa dipahami. Contoh, analisis kinerja pegawai di Hotel A dalam penerapan speaking skill. Nah, itu misal ya, atau di Hotel B. Nah, itu nanti bisa digunakan sebagai contoh judul proposal. Ya, jangan terlalu panjang lebar. Analisis penelitian ya. Kemudian
pengolahan terlalu panjang. Sudah analisis lagi penelitian, berarti ada redundansi di sana. Terlalu panjang, sudah analisis lagi penelitian. Ya, kalau sudah analisis ya analisis saja, jangan tambah penelitian. Seperti itu contohnya. Ya, mohon diingat untuk adik-adik yang akan menyusun judul proposal. Ya, oke, paham ya? Nah, seperti itu contohnya. Kemudian pendahuluan. Apa saja yang ada di bagian pendahuluan? Nah, yang wajib ada atau dicantumkan pada bagian pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah tujuan dan manfaat. Nah, latar belakang itu apa sih isinya, Pak? Nah, jadi latar belakang proposal itu berisi ya, penjelasan mengenai konteks umum terkait bidang studi dan alasan mengapa PKL yang adik-adik lakukan itu penting, signifikasinya, urgensinya. Ya. Jadi latar belakang mengapa. Jangan samakan latar belakang dengan tujuan. Latar belakang itu adalah motif yang mendasari. Ya. Mengapa bidang studi atau problem itu ya menjadi alasan untuk melakukan PKL. Ya, tolong itu nanti dibedakan antara latar belakang dan tujuan. Ya, sesuatu yang memotivasi atau mendasari, permasalahan yang mendasari adik-adik mengambil suatu problem dalam melakukan penelitian di kegiatan PKL tersebut. Kemudian yang B itu ada tujuan dan manfaat. Nah, dalam tujuan dan manfaat ini diharapkan adik-adik bisa menyatakan tujuan yang ingin dicapai dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan PKL yang adik-adik sedang laksanakan. Ya. Jadi apa tujuannya jelaskan secara spesifik. Ya. Kemudian apa manfaatnya? Baik untuk diri adik-adik sendiri maupun untuk dunia kerja yang adik-adik gunakan lokasinya untuk kegiatan PKL, apa benefitnya. Nah, itu juga harus dijelaskan dalam manfaat. Ya, tolong nanti itu disertakan ya, jangan sampai dilupakan. Berikutnya, nah ini sangat penting. Dalam proposal itu wajib juga mencantumkan deskripsi perusahaan atau institusi. Ya, kalau perusahaan hotel, kemudian restoran, nah itu tolong dideskripsikan secara singkat. Kalau institusi, misalnya sekolah, ya, atau kampus, itu tolong dibuat brief description, ya, mungkin sejarahnya, ya, kemudian lokasinya, ya, itu nanti adik-adik yang memformulasikan supaya deskripsi itu terdeskripsikan dengan baik. Ya, nah di sini ada berisi profil organisasi, ya, dan bidang pekerjaan. Jadi profil organisasi adalah gambaran secara singkat perusahaan atau institusi tempat adik-adik melakukan atau menjalani kegiatan PKL. Nah, bisa seperti yang tadi saya sampaikan, kapan berdirinya, kemudian bergerak di bidang apa, itu wajib untuk dicantumkan. Kemudian bidang pekerjaan, nah ini yang seperti saya sebutkan tadi. Jelaskan bidang atau departemen yang akan adik-adik ikuti selama PKL. Nah, kalau tidak ada departemennya di sana mungkin di bagian apa, ya, di manajemen apa, ya, jadi itu harus dijelaskan secara spesifik. Jadi ada profil organisasi itu yang paling utama, kalau mau ditambahkan silakan, itu yang paling esensial. Yang kedua, B itu adalah bidang pekerjaannya apa, ya, itu tolong nanti dicantumkan supaya nanti ada korelasi atau keterkaitan antara
profil organisasi dengan bidang pekerjaan, termasuk nanti data yang diperoleh pada waktu pengambilan data yang nanti akan dianalisis dalam laporan PKL-nya. Berikutnya, nah ini dalam proposal juga wajib dicantumkan ruang lingkup dan rencana kegiatan. Itu ruang lingkup PKL-nya dan rencana kegiatannya. Ini juga wajib dicantumkan nanti pada logbook. Ya, logbook itu nanti wajib diisi. Kan sudah diberikan pedoman. Nah, itu nanti diisi logbooknya kapan, rencana kegiatannya harian kah, mingguan kah, ya. Untuk ruang lingkupnya jelaskan tugas, tanggung jawab, dan aktivitas yang akan Anda lakukan selama PKL. Jadi ditugaskan di manajemen yang mana, departemen yang mana, supaya jelas tupoksinya. Ya, nanti biar enggak habis dari departemen A ke departemen B, nanti laporannya tidak fokus. Ya, stay di satu departemen, menyelesaikan permasalahan atau mengkaji penelitian yang ada di sana. Kemudian rencana kegiatan harian atau mingguan. Nah, adik-adik itu mau mengambil datanya atau rencana kegiatannya itu mau menggunakan metode pengambilan data secara harian atau mingguan. Nah, itu tolong nanti dicantumkan di sana. Tentukan ya. Kalau seminggu itu berapa kali, kalau harian itu berapa kali dalam seminggu. Nah, nanti itu silakan dicantumkan di sana. Kalau seminggu sekali, ya mungkin lebih lama. Kalau seminggu, seperti yang saya berikan waktu, itu 5-6 hari, tolong cantumkan tanggal berapa hari ya, secara spesifik supaya detailnya jelas. Nah, kemudian yang wajib ada pada laporan proposal itu adalah metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan ini menjelaskan metode atau pendekatan yang akan Anda gunakan untuk melaksanakan kegiatan PKL, termasuk teknik dan alat yang akan Anda gunakan. Jadi metode di sini, adik-adik mau menggunakan metode penelitian apa? Kuantitatifkah yang lebih dominan menggunakan analisis berupa angka, atau kualitatifkah yang lebih dominan menggunakan deskripsi ya atau intuisi terhadap suatu penggambaran fenomena sosial? Nah, itu nanti tolong disampaikan di sana ya, dicantumkan. Kemudian alat yang akan digunakan, alatnya apa? Menggunakan video kah? Ya, kemudian menggunakan HP atau apa, atau menggunakan media kuesioner mungkin kalau yang kuantitatif. Ya, silakan nanti itu dirancang ya dengan baik. Metode ini sangat penting ya. Jadi metode ini adalah device atau alat yang digunakan nanti untuk ya mengkaji data itu secara ilmiah. Ya. Berikutnya, nah, hasil yang diharapkan. Tadi ada relevansinya dengan yang sudah saya sebutkan. Hasil yang diharapkan itu berupa gambaran hasil atau produk yang diharapkan dari kegiatan PKL adik-adik. Baik itu pengetahuan baru, keterampilan, atau laporan penelitian. Nah, jadi otomatis ya dalam bentuk laporan penelitian. Kalau nanti adik-adik bisa menghasilkan pengetahuan baru, silakan dicantumkan. Mungkin adik-adik menemukan fenomena apa yang belum bisa ditemukan atau tidak pernah ditemukan pada waktu adik-adik melakukan PKL, itu bisa dicantumkan. Atau bahkan keterampilan yang bisa adik-adik di sana langsung berikan ya sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Oke, berikutnya ada evaluasi dan monitoring. Evaluasi dan monitoring ini menjelaskan bagaimana adik-adik akan mengevaluasi kemajuan dan pencapaian selama PKL, serta bagaimana adik-adik akan memantau perkembangan adik-adik sendiri. Dan nanti ini usahakan berkoordinasi juga dengan dosen pembimbing PKL dari Prodi.
Ya, jadi Monep juga nanti akan dilakukan dari dosen pembimbing PKL dari prodi. Ya, jadi tidak mungkin kita mengevaluasi progres kita sendiri. Ya, perlu nanti ada Monep dari dosen PKL prodi. Ya, untuk melihat sejauh mana laporan kemajuan dari penelitian PKL adik-adik di lapangan. Ya, tuh. Nah, ini dia. Waktu pelaksanaan. Nah, tadi sudah saya jelaskan, ini secara lebih detail lagi. Tentukan rentang waktu pelaksanaan PKL, termasuk tanggal mulai dan selesainya. Nah, ini wajib dicantumkan di laporan proposal. Ya, tanggal berapa mulainya, dan dihitung juga tanggal berapa akan berakhir. Nah, ini harus punya deadline yang spesifik. Jangan masih di awang-awang. Kalau saya mulai tanggal 1 bulan Oktober atau tanggal 30 September, wajib berakhir di tanggal 1 Januari 2024 atau Desember tanggal berapa? Tanggal 15. Nah, itu harus dibuat timeline. Ya, itu adik-adik yang menentukan sesuai dengan aturan yang atau pedoman yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Kemudian untuk sarana dan prasarana, ini sebutkan fasilitas atau alat yang diperlukan untuk mendukung kegiatan PKL. Nah, ini sifatnya boleh ada, boleh tidak ya. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan adik-adik ya. Jadi ini tidak wajib. Nanti silakan kalau mau mencantumkan boleh, kalau tidak juga boleh ya. Biaya dan anggaran. Nah, ini silahkan nanti dicantumkan ya. Kalau memang ada biaya yang dihabiskan selama kegiatan dan anggaran mau adik-adik cantumkan, silakan. Ya, menurut hemat saya ini wajib sebenarnya dicantumkan sebagai bahan referensi ya, atau bukan referensi lah, sebagai appendix lah, sebagai data otentik dalam melakukan kegiatan ya. Kemudian rincian biaya yang dikeluarkan selama PKL termasuk transportasi, makanan, dan kebutuhan lainnya. Ya, ini tidak wajib sebenarnya, tapi kalau adik-adik mau mencantumkan, silakan. Ya. Nah, ini referensi. Nah, ini wajib ini. Cantumkan sumber-sumber atau referensi yang Anda gunakan dalam penyusunan proposal. Nah, itu buku apa yang digunakan ya sebagai bahan kajian atau teori untuk mengkaji fenomena atau permasalahan yang ada di tempat melakukan PKL ya. Ya, kalau bisa carilah 10 ya atau bahkan 20 referensi, nanti itu dicantumkan dalam daftar pustaka atau bibliografi. Ya, biar ada keterkaitan antara permasalahan dengan teori yang digunakan untuk mengkaji. Ada dua, ada main theory sama supporting theory. Main theory, teori utamanya apa, kemudian supporting teorinya apa. Kalau adik-adik menemukan penelitian PKL yang mirip dengan penelitian adik-adik, boleh dicantumkan sebagai bahan pembanding. Ya, misalnya dari kampus A meneliti juga kecakapan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris atau speaking skill-nya, silakan. Ya, tahun berapa? Oh, kalau dia lebih ke fenomena A, saya ke fenomena B. Jadi punya bahan komparasi atau perbandingan. Oh, saya di B-nya, saya lebih intensif atau lebih spesifik di B-nya, karena saya melihat permasalahan di tempat saya melakukan PKL ini loh lebih banyak, solusinya ini, ya seperti itu. Nah, kesimpulan ini penting juga ketika sudah selesai buat hal-hal yang sudah tadi saya jelaskan, ringkaslah proposal dan tampilan kesimpulan tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui PKL. Nah, ini secara umum yaitu mengenai tujuan dan manfaat yang ingin adik-adik capai melalui kegiatan PKL.
Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk sesi berikutnya saya berikan untuk tanya jawab atau mungkin ada pertanyaan atau saran yang masih menjadi beban adik-adik selama melangsungkan kegiatan PKL di tempat adik-adik melakukan kegiatan yang sudah Saya Pak. berlangsung beberapa minggu yang lalu. Baiklah, silakan. Oke, saya akan berikan langsung untuk gininya Kalau ya juga ya, untuk bahan perbandingannya ya, laporan PKL dari kampus lain. Nanti coba ini diambil intisarinya atau outline-nya untuk menjadi bahan perbandingan dengan laporan PKL adik-adik. Dulu, saya Nah, itu sudah saya kirimkan di grup, nanti silakan dibaca. Itu dari kampus sebelah, jadi sudah saya sebutkan kampusnya. Nah, itu secara teknis bisa dilihat di sana bagaimana sistematika, kemudian teknik analisa, teori yang bisa digunakan. Kebetulan di sana dari kampus pendidikan. Nah, itu nanti mungkin bisa dicari intisarinya, ya. Kemarin kalau tidak salah Nyoman ya minggu lalu ya bertanya kepada saya, Pak ada nggak pembandingnya? Ya ini saya carikan satu pembandingnya. Berhubungan kampus kita masih baru, jadi adik-adik yang saya gunakan sebagai pilot project. Ya, ke depan mungkin nanti laporan adik-adik yang terbaik yang akan saya gunakan sebagai bahan komparasi untuk adik kelas adik-adik. Ya, jadi kita sekarang sedang melakukan eksperimen bersama. Ya itu sih dari saya. Oke, saya buka sesi tanya jawab sembari saya mengirimkan link absensi ya. Silakan nanti cek di ini absen manualnya, silakan diisi sudah 3 kali. Silakan. Ya, halo Pak. ya tunggu sebentar ya. Saya mau Saya mau tanya Pak. ya tunggu sebentar. Ya, 2 kali manual dan online. Silakan masuk ke link. Oke, silakan Justina, ada yang bisa Bapak bantu? Silakan. Ada pertanyaan? Ini Pak, Ya. saya kan sekarang belum turun PKL. Hari Senin tanggal 16 baru saya turun PKL. Apakah itu sudah terlambat atau gimana Pak? Kalau menurut jadwal ya sudah terlambat. Kalau berdasarkan jadwal, ya berdasarkan jadwal yang sudah diberikan oleh fakultas, ya. Kemarin jadwal sudah diberikan dari Bu Dekan ya. Jadi turun jadwal dari universitas, kemudian disahkan oleh Bu Dekan. Jadi menurut jadwal ya sudah terlambat. Jadi solusinya untuk mengejar ketertinggalan ya nanti Justina pada waktu PKL ekstra. Jadi seminggu 7 kali melakukan kegiatan di lapangan untuk pengambilan data. Lebih dari 6 kali. Ya, itu sih saran saya. Masuk ke Zoom dulu, nanti saya kirimkan link.
Loh. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari mahasiswa yang lain? Atau kalau sudah jelas, ya saya akhiri sesi ini. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya saya akhiri ya. Jadi untuk hari ini itu saja yang bisa saya berikan mengenai teknik penyusunan laporan proposal yang sesuai dengan panduan penyusunan laporan proposal. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Silakan nanti dikondisikan dengan situasi di lapangan. Oke, masih ada waktu, jadi saya minta bantu juga adik-adik untuk melakukan absensi ya. Jadi saya mau cek juga untuk hari ini siapa saja yang hadir lewat e-kampus. Ya, e-kampus juga saya akan absensi. Jadi sekarang zamannya digital, wajib banyak melakukan validasi data. Ya, tunggu sebentar ya. Ini Bapak mau verifikasi dulu. Susah sekali. Ya, harus validasi dulu datanya. Yang kelas apa ini? Reguler. Reguler. Nanti bisa dilihat ini saya di YouTube ya. Silakan nanti ditonton. Di subscribe juga boleh ya, seikhlasnya. Oke, silakan. Pengelolaan presensi. Tampilkan English. Oke. Jadi sekarang pertemuan ketiga. Oke, Christopher Davidson hadir. Leonardo Sinaga tidak hadir. Justina hadir. Christina hadir. Mentari Sonia hadir. Remigius Alfa. Oh, dia lupa tadi ya, saya lupa tadi sakit ya. Ari Wijaya hadir ya. Wisnu Ambara hadir. Eva di Zoom ada ya. Oke, itu dulu dah. Terima kasih adik-adik, saya akhiri untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat.